Martial Peak 3545. Jika dia ingin kembali ke batas bintang, Saint Iblis pasti mengharapkan ini. Tetapi hanya ada satu lorong di antara dua dunia. Jadi mereka hanya perlu memasang penghalang di sana untuk sepenuhnya memblokir jalannya. Yang Kai memperkirakan bahwa sudah ada Demon Saint menuju jalan dua dunia. Meskipun kecepatan Winchester cepat, itu tidak lebih cepat dari Demon Saint. Karena dia tidak bisa pergi ke Two World Passageway, hanya ada dua tempat yang bisa dia kunjungi. Salah satunya adalah benua 100 roh. Jika dia bergegas ke 100 benua roh untuk mencari perlindungan dari Chang Tian, mungkin dia akan dapat bertahan hidup. Tetapi yang Kai tidak tahu apakah Chang Tian akan mampu menahan tekanan dari begitu banyak Saint Iblis. Memang benar bahwa Chang Tian sangat menghargainya. Dan karena dia tidak punya banyak waktu lagi, dia bersedia mengambil yang Kai sebagai penggantinya. Namun, jika lebih dari selusin Saint Iblis bergabung untuk menekannya, Chang Tian tidak akan sepenuhnya berselisih dengan mereka, menyebabkan benua 100 roh menderita kerugian besar. Selama bertahun-tahun, alasan mengapa benua 100 roh damai adalah pertama karena Chang Tian bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat Saint Iblis memperhatikannya. Dan kedua, karena setiap Saint Iblis tidak mau untuk mendorong Chang Tian ke pelukan orang lain, sehingga benua 100 roh mampu bertahan di celah-celah. Tapi sekarang karena kualifikasi Demon Saint ke-13 ini terkait dengan kepentingan seluruh Demon Territory, banyak Demon Saint seharusnya dapat mencapai kesepakatan tentang masalah ini. Terlebih lagi, tidak bijaksana untuk mempercayakan keselamatannya kepada orang lain. Dia sudah lama tidak berhubungan dengan Chang Tian, jadi dia tidak terlalu mengerti orang ini. Karena itu, pemikiran ini dengan cepat ditolak oleh Yang Kai. Tempat kedua adalah wilayah Yurumeng. Meskipun kata-kata Bei Limo dan Ming Yue sebelumnya telah menyebabkan dia mengembangkan sedikit dendam dan kewaspadaan terhadap Yurumeng, jelas bahwa Yurumeng telah sangat melindunginya di benua Eternal Heaven. Jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka. Dia untuk mengunjungi tempatnya. Masalahnya adalah apakah Yurumeng bisa melindunginya. Setelah memikirkannya sebentar, Yang Kai memutuskan untuk tidak pergi ke benua 100 roh atau wilayah Yurumeng, melainkan memilih untuk bersembunyi di benua yang sudah menghilang. Ada banyak benua yang hilang di wilayah iblis. Jadi yang perlu dia lakukan hanyalah menemukan tempat untuk bersembunyi dan dia akan bisa lolos dari deteksi semua orang. Saat ini, situasinya cukup tegang. Jadi dia hanya perlu bersembunyi selama 3 hingga 5 tahun. Setelah desas-desus mereda, dia bisa kembali ke batas bintang dan menemukan cara untuk kembali mengambil keputusan. Yang Kai dengan cepat memeriksa peta di tangannya sambil mengingat berbagai benua wilayah iblis yang pernah dia lihat sebelumnya. Sesaat kemudian, Yang Kai mengkonfirmasi lokasinya dan menemukan benua terdekat yang hilang. Itu tidak terlalu jauh dan dia hanya perlu melewati 2 gerbang dunia untuk mencapainya. Tepat saat dia meletakkan peta, ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi dingin dan dia dengan cepat menghentikan Winchester yang terbang ke depan. Dengan deru keras, Winchester berhenti di udara dan mendengus. Darahnya mendidih. Di sisi lain, ekspresi Yang Kai sangat serius saat dia menoleh dan bertanya, "Saint mana yang ada di sini? Sejak kamu datang, mengapa kamu bertindak begitu diam-diam?" Setelah mengatakan ini, dia tetap diam sejenak tanpa jawaban. Yang Kai mencibir. Kesempatan Kaisar Agung terletak pada Tuan Muda ini. Jika Saint ingin mengambilnya, lakukan saja. Mungkinkah kamu takut pada Tuan Muda ini? Masih tidak ada respon. Yang Kai tidak bisa menahan kerutan saat dia bertanya-tanya apakah dia salah merasakan. Itu tidak masuk akal. Dia jelas merasa seseorang diam-diam mengawasinya sekarang. Dan perasaan itu sangat jelas. Dengan kultivasi dan persepsinya saat ini, tidak mungkin dia salah. Orang yang mampu menyembunyikan dirinya dari deteksi jelas bukan orang biasa. Kemungkinan besar dia adalah seorang Demon Saint. Karena dia adalah Saint Iblis, mengapa dia tidak menunjukkan dirinya? Dia bukan tandingan Demon Saint sekarang. Mendengarkan Yang Kai bergumam pada dirinya sendiri, Winchester tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Matanya dipenuhi dengan kecurigaan, seolah bertanya apakah dia bodoh. Tidak ada orang di dekatnya. Jadi siapa yang bisa dia tanyakan? Pada saat yang sama,
Yang Kai tiba-tiba menemukan bahwa perasaan di mata Matai telah menghilang tanpa jejak, menyebabkan dia menjadi agak bingung. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia benar-benar merasa salah? Namun, terlepas dari Demon Saint mana yang diam-diam memata-matai dia, karena pihak lain tidak muncul, itu berarti orang ini tidak berniat mengambil tindakan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Mengabaikan semua ini, Yang Kai sekali lagi memerintahkan Winchester untuk terbang menuju tempat yang telah dia rencanakan. Dan pada saat yang sama, dia memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya dan menelannya. Setelah melewati 2 gerbang dunia, tepat ketika mereka akan mencapai tujuan mereka, wajah Yang Kai tidak bisa menahan kegelapan. Itu bukan hal yang buruk, tapi hal yang baik. Dia bisa merasakan ki internalnya berfluktuasi saat kemacetan yang dia alami selama bertahun-tahun mulai mengendur. Pada saat ini, dia benar-benar menunjukkan tanda-tanda menerobos. Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Untuk waktu yang lama, Yang Kai telah mengkhawatirkan kultivasi Rilem Kaisar Orde Kedua, terutama setelah perang antara dua dunia pecah. Setelah memasuki wilayah iblis, Yang Kai selalu merasa bahwa kekuatannya tidak mencukupi. Setiap kali dia menghadapi Half Saint, dia akan merasa tidak berdaya. Terus-menerus memikirkan kapan dia bisa menerobos lagi. Tetapi kultivasinya tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Itu benar-benar terjadi pada saat ini. Ini benar-benar periode waktu yang penting. Saat ini, dia seharusnya menyembunyikan dirinya. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda menerobos? Memikirkannya, itu tidak aneh. Setelah menerima kesempatan Kaisar Agung, meskipun World Will of the Star Boundary tidak secara signifikan meningkatkan kekuatannya, manfaat tersembunyi perlahan-lahan meletus, sehingga melonggarnya hambatan kultivasinya harus terkait dengan ini. Jika dia punya pilihan, Yang Kai pasti tidak akan memilih untuk menerobos saat ini. Namun, ketika dia mencoba menekannya, ki internal yang berfluktuasi seperti pegas. Semakin dia mencoba menekannya, semakin kuat pantulannya. Seolah-olah ingin menembus penghalang dan melayang ke langit, membuat Yang Kai terdiam. Karena tujuan telah ditetapkan, tidak mungkin untuk tidak pergi. Meskipun benua yang hilang sangat aman, hukum dunia di dalamnya sangat hancur, sehingga tidak mungkin untuk ditembus. Dunia kecil yang misterius adalah tempat yang sangat baik untuk dikunjungi. Sekarang hukum dunia dari dunia kecil yang misterius telah selesai dan energi dunia kaya. Itu sudah cukup bagi Yang Kai untuk menerobos. Terlebih lagi, jika dia menerobos ke sana, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Tidak peduli seberapa besar keributan itu. Namun, ketika ide ini muncul di benaknya, Yang Kai merasa ada sesuatu yang salah. Seolah-olah, jika dia benar-benar menerobos di dunia kecil yang misterius, dia akan kehilangan sesuatu yang penting, sesuatu yang akan dia sesali selama sisa hidupnya. Tanpa ragu-ragu, Yang Kai segera memerintahkan Winchester untuk mengubah arah dan terbang menuju benua Cloud Shadow. Alasan dia tidak memilih untuk menerobos di dunia kecil yang misterius adalah pertama karena keraguan di hatinya, dan kedua karena itu tidak sepenuhnya aman. Jika dia memasuki dunia kecil misterius, manik batas misterius pasti akan terungkap. Tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikannya. Dengan Demon Signs of the Demon Realm mencari di sekitar, sulit untuk menjamin bahwa manik batas misterius tidak akan ditemukan. The Demon Signs Divine Sense begitu kuat sehingga akan membuat bulu kuduk berdiri. Setelah mencari dengan cermat, bukan tidak mungkin menemukan manik yang tidak biasa. Begitu Demon Saint menemukan manik batas misterius, dia benar-benar akan menjadi bebek yang duduk. Perwujudannya adalah penguasa benua Cloud Shadow. Jadi jika dia memilih untuk menerobos ke sana, itu akan memberinya banyak kemudahan. Paling tidak, itu akan mampu menyembunyikan terobosannya sebanyak mungkin. Selain itu, benua Cloud Shadow terletak di wilayah Yurumeng. Jadi jika ada yang salah, Yurumeng pasti bisa segera bergegas. Karena dia sudah mengambil keputusan, Yang Kai tidak terlalu memikirkannya. Mengendarai punggung Winchester, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Dengan terobosannya yang sudah dekat, dia harus mempertahankan kondisi puncaknya. Kalau tidak, jika dia gagal menerobos, jalur kultivasinya akan terputus. Dia tidak boleh ceroboh. Cedera di tubuhnya tidak disebabkan oleh siapapun.
melainkan oleh serangan balik dari Mountain River Bell ketika dia bergabung dengan perwujudannya untuk menghadapi Yue Sang. Di bawah pengaruh pil roh, luka Yang Kai pulih dengan cepat. Dengan fisiknya yang kuat, Yang Kai merasa bahwa dia seharusnya bisa pulih pada saat dia tiba di benua Cloud Shadow. Melewati satu gerbang dunia demi satu. Setengah hari kemudian, ketika Yang Kai hendak mencapai gerbang dunia, masalah tiba. Dari kejauhan, Yang Kai dapat melihat bahwa ada banyak blokade Demon Rache di depan gerbang dunia, dan banyak orang sedang diinterogasi. Yang Kai melihat Demon Rache lewat dengan space ring mereka disita. Ini menyebabkan wajah Yang Kai menjadi gelap, dan dia tahu bahwa ini mungkin karena dia. Alasan dia belum pernah bertemu mereka sebelumnya mungkin karena berita itu belum menyebar, dan sekarang seluruh wilayah iblis mungkin berada di bawah penjagaan ketat. Sedikit merasakan sekelilingnya, Yang Kai merasa beruntung tidak ada Master Half Saint yang menjaga tempat ini. Meskipun ada beberapa Raja Iblis, jika dia benar-benar ingin membunuh mereka, Raja Iblis itu bukan tandingannya. Yang Kai tidak ingin mengungkapkan keberadaannya, tetapi mengubah arahnya tidak ada artinya. Setelah merenung sejenak, Yang Kai memasukkan Winchester ke dalam Mysterious Boundary Bed dan terbang sendirian. Setelah berkeliaran sebentar, dia segera menemukan seorang pembudidaya ras iblis. Kekuatan pembudidaya ras iblis ini tidak rendah dan setidaknya Raja Iblis peringkat rendah. Melihat Yang Kai menghalangi jalannya, dia mencibir. Satu-satunya tanggapan yang dia terima adalah serangkaian serangan dari Yang Kai. Hanya dengan beberapa pukulan dan tendangan, Raja Iblis tingkat rendah ini dipukuli hingga jatuh. Yang Kai tidak membuang waktu dan langsung mengulurkan tangan untuk meraih kepalanya. Melepaskan Divine Sense-nya seperti gelombang pasang. Merobek Divine Sense Raja Iblis tingkat rendah ini dan mencapnya di benaknya. Pada saat dia melepaskan cengkeramannya, Raja Iblis tingkat rendah belum bereaksi. Namun, Divine Sense Yang Kai menyebabkan ekspresinya sangat berubah saat dia menatap Yang Kai dengan tatapan menghina. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Memiliki laut pengetahuannya dicap oleh jiwa ilahi seseorang tanpa alasan dan memiliki hidup dan matinya di bawah kendali seseorang agak tidak dapat diterima oleh siapapun. Tetapi dia tidak bodoh. Jadi dia mengerti bahwa Yang Kai pasti memiliki semacam motif untuk melakukannya. Yang Kai mengeluarkan manik batas misterius dengan membalik tangannya dan berkata dengan ringan. Telan manik ini nanti dan kemudian pergi melalui gerbang dunia. Mendengar ini, Raja Iblis mengerutkan kening. Apa maksudmu? Jangan tanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Jika tidak, hidupmu akan dalam bahaya. Yang Kai dengan dingin mendengus dan melemparkan manik batas misterius. Bersambung.